Pemerintah daerah telah menetapkan upah minimum masing-masing provinsi. Pro dan kontra kembali terjadi seiring dengan pelambatan ekonomi yang masih menyandra Indonesia. Rata-rata kenaikan upah hanya 8,25%. Lantas seperti apa potret kenaikan upah buruh di tanah air? Retorika upah buruh saya ulas lebih dalam untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama bagaimana data retorika upah buruh. Jadi kenapa retorika? Karena selalu berulang-ulang. Setiap ganti rezim, ganti presiden pasti pendekatannya pun beda dan tidak jarang pula ini menjadi sebuah komoditas politik tingkat tinggi. Kita lihat bersama bagaimana potret acuan kenaikan UMP 2017 sebenarnya telah disepakati hanya dua bagi versi pemerintah berdasarkan undang-undang. Kita lihat hanya dua yang menjadi dasar untuk perhitungan ketika akan menaikkan upah minimum provinsi. Kita lihat yang pertama yang berwarna kuning bar chartnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ini menjadi salah satu variabel untuk menentukan berapa besar kenaikan tersebut. Kemudian yang berwarna biru ini adalah data inflasi. Dua variabel inilah kemudian yang nantinya akan menjadi penentu berapa besar UMP. Mengapa dua hal ini? PDB terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Seberapa cepat ekonomi Indonesia bisa tumbuh, harusnya begitu pula angka upah minimum untuk para buruh, untuk para pekerja. Selanjutnya inflasi. Inflasi menjadi sebuah refleksi daya beli. Mengapa ini penting? Tentu saja karena lebih dari separuh, kalau digambarkan dalam pie chart, lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Siapa konsumsi rumah tangga tersebut? Salah satunya buruh, seperti saya juga, seperti Anda, seperti kita semua. Konsumsi rumah tangga tersebut lebih dari 50% menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi dua hal inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk menentukan berapa besar sesungguhnya UMP akan dinaikkan. Yang menarik memang ketika tahun 2013, ketika itu DKI Jakarta sempat naiknya sangat signifikan. Biasanya kan naiknya hanya single digit ya kalau untuk UMP. Tapi saya ingatkan Anda, pada tahun 2013 sejarah mencatat itu kenaikannya sekitar 43% untuk UMP. Keberhasilan buruh ketika itu dan kemudian juga ada alasan political will untuk menaikkan upah buruh sehingga upah buruh naik sangat signifikan pada tahun 2013. Seiring 2013 perekonomian global juga mengalami slowing down, diikuti juga regional termasuk juga Indonesia. Saat ini kita juga belum pulih benar. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia less than 5% ataupun lebih kurang dari 5%. Kemudian kita baru bangkit pada tahun 2016 dan itulah yang menjadi dasar. Kita lihat ke sini. 2016 pemerintah mengambil data hingga semester pertama ataupun kuartal kedua 5,18% pertumbuhan ekonomi. Tapi inflasinya kita bandingkan secara year on year mengalami penurunan dari 6,87%, inflasinya artinya harga barangnya 6,87%, sementara pada per September datanya turun separuhnya 3,07%. Variabel inilah kemudian yang diakumulasi sehingga didapatlah angka rata-rata kenaikan UMP untuk tahun 2017 sebesar 8,25%. Buruh kemudian mendemo, buruh kemudian tidak puas. Mengapa 8,25%? Karena mereka menuntut sebenarnya lebih ekstrem lagi. Mereka menuntut bukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja, tapi ada KHL ataupun kehidupan ataupun juga hidup layak. Beberapa variabel-variabel saya ingat ada 7 kebutuhan hidup layak itu ada sekitar 70 atau 80 komponen hidup layak tersebut ada 70 atau 80 item kalau saya tidak salah. Dan hal tersebutlah yang masih mereka tuntut. Tapi pemerintah sudah menandatangani 8,25% rata-rata pertumbuhan ekonomi dan ataupun juga kenaikan UMP. Saya akan bawa Anda ke kota-kota dengan biaya hidup paling mahal. Saya lihat di sini. Kita lihat Jakarta menjadi posisi pertama di Indonesia dengan 7,5 juta rupiah untuk biaya hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat yang hidup di Jakarta. Jadi ini menjadi barometer. Wajar saja ya, karena Jakarta itu pusat semua, pusat segala pusat gitu. Jadi pusat pemerintahan juga ada, kemudian pusat bisnis juga iya, pusat pendidikan juga iya. Jadi nggak heran kalau arus urbanisasi semuanya ya ke Jakarta, nggak ada ke daerah-daerah lain gitu. Karena memang kita di sini
satu semuanya ada di sini. Jadi semuanya biayanya jadi mahal, 7,5 juta untuk biaya hidupnya, baik untuk rumah, kemudian juga untuk makan tiap hari, untuk sekolah anak, untuk kesehatan. Ya walaupun sekarang pemerintah mencoba menggeser dengan alokasi-alokasi kesehatan gratis ataupun juga subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, tapi belum terlalu mampu karena nyatanya masih sangat tinggi, tertinggi di Indonesia. Lalu kemudian kita lihat selanjutnya adalah Jayapura dengan 6,9 juta, dan ini Jayapura memang lebih kepada infrastruktur ya. Jadi infrastruktur, kemudian selain itu juga medan yang tidak mudah di Jayapura membuat beberapa item kebutuhan masyarakat juga menjadi mahal di sini, sehingga 6,9 juta juga menjadi posisi kedua termahal di Indonesia. Lalu selanjutnya diikuti oleh Ternate 6,4 juta rupiah, lalu diikuti Depok ya, yang orang Depok mahal ternyata hidup di Depok ya, 6,3 juta rupiah loh harus punya Anda setiap bulan kalau Anda pengen hidup di sini. Gitu loh. Soalnya adalah Batam 6,3 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat-lihat di sana juga ada pusat-pusat industrialisasi. Kita lihat di Batam itu kan hub ya untuk Singapura dan Malaysia. Jadi biaya hidupnya mahal di sini. Tapi ini tidak selalu buruk sebenarnya maknanya, bahwa di sana ada aktivitas ekonomi yang begitu kencang sehingga biaya hidupnya jadi mahal. Tapi sederhana lagi kalau Anda ingin usaha ya di titik-titik ini, karena di sana mahal. Jadi kalau Anda ingin jadi entrepreneur, ya di sini memang tempat Anda bisa jual dengan harga mahal, modalnya bisa Anda kecilkan gitu. Depok juga demikian, ada beberapa pusat di pusat pendidikan juga ada ya di sana ya. Jadi sederhana banget. Saya coba menyederhanakan di Depok misalnya ada universitas negeri ternama gitu. Kalau Anda punya tanah di sana Anda bisa bangun kosan kan. Itu bisa jadi ada tuh Anda di kosannya di bawahnya laundry, terus sebelahnya ada kios. Itu bisa jadi sebuah biaya hidup yang bagi Anda pengusaha bisa jadi sumber pendapatan, tapi bagi mereka sumber pengeluaran. Disitulah angka inflasi itu diukur ketika ada aktivitas perdagangan. Begitu juga di Jayapura, ada beberapa pusat juga di sana ya. Lalu kita bergeser ke sini, kita ke UMP-nya saja langsung. Ini kita ke Pulau Jawa terlebih dahulu. Kita lihat DKI Jakarta sampai saat ini masih yang paling mahal. 3,3 juta rupiah per bulan. Meskipun bagi buruh, bagi mereka itu masih mahal. Karena tadi kalau kita bandingkan berapa biaya hidup di Jakarta itu 7,5 juta. Ya, sangat jauh ya. Meskipun itu bukan menjadi variabel mati bahwa memang itulah yang menjadi dasar kenapa harus 3,3 juta padahal kan biaya hidupnya 7,5 juta. Jadi ada berbagai hal. Karena bicara buruh kita harus juga tidak hanya bicara PDB dan inflasi, karena memang secara teoritis ada yang namanya produktivitas. Produktivitas itu penting. Kenapa? Ketika dinaikkan, naik tidak produktivitasnya. Kok produktivitasnya sama sementara harga sudah dinaikkan. Dan tidak hanya itu, ini juga bicara masalah demand. Demand output itu seperti apa? Kalau mereka sudah produksi tapi ternyata demandnya menurun, ya sama aja mereka produksi untuk apa? Nggak ada yang mau beli gitu. Sementara mereka harus gaji orang tiap bulan. Jadi hitung-hitungan itu memang harus ditemukan, tidak dilematis sebenarnya. Karena ada hitung-hitungannya, harus duduk bareng sehingga angkanya bisa didapat win-win solution lah ya. Lalu kemudian saya lihat di Banten 1,93 juta rupiah per bulan. Banten ini juga merupakan salah satu pusat wilayah industri ya. Ada beberapa wilayah industri di sini. Kemudian Jawa Barat apalagi 1,42 juta rupiah. Jadi ini dan ini rata-rata 1,42 juta rupiah. Tapi Kerawang itu paling tinggi ya, 3,6 juta rupiah ya. Jadi itu paling tinggi Karawang. Jadi ini secara rata-rata. Kemudian Jawa Tengah 1,36 juta rupiah, Yogyakarta 1,33 juta rupiah, Jawa Timur ini 1,38 juta rupiah yang Pak Dekarwo ketika muncul kemudian di demo ya. Karena bagi mereka kenapa jauh banget dengan wilayah-wilayah lain. Baik, saya ke UMP di Pulau Sumatera, Aceh 2,5 juta rupiah, Sumatera Utara 1,96 juta rupiah, ada Riau 2,6 juta rupiah, Sumatera Barat lebih rendah 1,94 juta rupiah, Sumatera Selatan juga hampir sama, kemudian Bengkulu juga beda-beda tipis, Bangka Belitung yang lebih tinggi 2,53 juta rupiah secara rata-rata per bulan. Dari Sumatera saya ke Kalimantan, kita lihat ini adalah Kalimantan Barat 1,88 juta rupiah, kemudian di wilayah utara Kalimantan 2,3 juta rupiah, rata-rata 2 jutaan ya, 2 jutaan paling rendah di Kalimantan Barat tampaknya. Paling tinggi itu ada di wilayah utara Kalimantan, selanjutnya diikuti Kalimantan Timur dan kemudian Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah. Selesai tampaknya presentasi saya, oke.
Ada untuk Sulawesi dan juga Papua, masih beberapa wilayah yang baru mengeluarkan angka. Jadi kami merilis yang sudah firm, sudah dikeluarkan per 1 November. Jadi intinya upah buruh tersebut memang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli. Jadi itu sangat penting dan dia menjadi sebuah lingkaran yang harus saling menguntungkan. Intinya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan daya beli. Tapi harus ingat, Barometer 2016 untuk tahun 2017 yang dipertanyakan oleh buruh. Karena satu saja yang saya ingatkan, 2017 tarif listrik itu naik dan subsidi juga dicabut untuk beberapa kategori yang 900 volt ampere misalnya. Itu yang mereka pertanyakan pada pemerintah. Bagaimana angka tersebut muncul? Ketika 2017 ada beberapa potensi kenaikan tarif yang akan menaikkan juga inflasi tahun 2017 mendatang.